Perjuangan gila dan luar biasa Erick Thohir. Gerak cepat langsung terbang ke Belanda untuk jemput paksa Ivar Jenner agar bisa tampil saat lawan Vietnam. Di sisi lain, timnas Vietnam dibuat ketar-ketir apabila Ivar Jenner jadi main versus Vietnam. Beginilah fakta lengkapnya. Inilah target PSSI untuk timnas Indonesia di 2 laga terakhir ASEAN Cup 2024 ini. Apakah timnas Indonesia bisa mencapai targetnya dengan kondisi yang dialami saat ini? Apa langkah yang akan diambil Shin Tae-yong? Berikut penjelasannya. Sudah banyak memakan korban. Vietnam dipastikan was-was dan kepanikan dengan strategi jitu timnas Indonesia, yaitu lemparan maut yang membahayakan dari Pratama Arhan. Ternyata Vietnam akan lakukan hal ini untuk mengantisipasi hal itu. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Perjuangan gila dan luar biasa Erick Thohir. Gerak cepat langsung terbang ke Belanda untuk jemput paksa Ivar Jenner agar bisa tampil saat lawan Vietnam. Di sisi lain, timnas Vietnam dibuat ketar-ketir apabila Ivar Jenner jadi main versus Vietnam. Beginilah fakta lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa saja kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung timnas Indonesia. Kali ini Erick mungkin dikabarkan langsung terbang ke Belanda untuk memastikan Ivar Jenner bergabung dengan skuad Garuda dalam persiapan menghadapi Vietnam pada matchday ketiga Piala AFF 2024. Langkah ini diambil setelah klub Ivar sempat dikabarkan enggan melepas pemain muda berbakat tersebut karena jadwal kompetisi yang padat. Semoga saja Erick Thohir dengan tekad kuat melakukan negosiasi intensif dengan pihak klub Ivar Jenner demi memperjuangkan kepentingan nasional. Kami harus memastikan pemain-pemain terbaik bisa tampil untuk membela timnas Indonesia. Tidak ada kompromi ketika bicara tentang kehormatan negara. Ini sebuah harga diri bangsa yang harus dipertaruhkan. Lawan Vietnam mau nggak mau kita harus berikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, begitulah mungkin kira-kira kata Erick Thohir. Kabar tentang potensi kehadiran Ivar Jenner di skuad Indonesia untuk melawan Vietnam langsung menyita perhatian. Vietnam yang menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala AFF tahun ini, kini bisa saja merasa terancam dengan kekuatan tambahan yang dibawa timnas Garuda. Kehadiran Ivar, gelandang energik yang bermain di Liga Eropa, dinilai bisa menjadi pembeda dalam laga krusial tersebut. Media Vietnam juga bisa saja melaporkan bahwa langkah Erick Thohir ini menandai keseriusan Indonesia untuk meraih kemenangan atas mereka. Indonesia memperlihatkan komitmen tinggi. Dengan tambahan Ivar Jenner, mereka akan semakin sulit dihentikan setelah kemarin Marcelino mendapat kartu merah. Mereka bergerak cepat mendatangkan pemain keturunan untuk membela skuad Garuda, tulis salah satu media Vietnam. Harapan besar untuk timnas Garuda, kehadiran Ivar Jenner di lini tengah diharapkan dapat menambah kreativitas dan stabilitas permainan Indonesia. Bersama pemain naturalisasi seperti El Clemer Rafael Struij, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi diyakini mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Dengan Erick Thohir yang turun langsung, para pecinta sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar agar timnas Indonesia bisa memberikan penampilan terbaiknya dan membawa pulang trofi Piala AFF tahun ini. Laga melawan Vietnam sendiri akan menjadi ujian besar bagi timnas, tetapi dengan persiapan matang dan komposisi pemain yang solid, skuad Garuda optimis mampu menghadapi tantangan tersebut. Di sisi lain dan faktanya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ingin mempercepat Ivar Jenner bergabung di ASEAN Cup 2024 usai Marcelino Ferdinand di kartu merah dan harus absen saat lawan Vietnam. Pasca laga lawan Laos, satu kerugian besar dialami timnas Indonesia karena Marcelino Ferdinand tak bisa tampil lawan Vietnam buntut kartu merah yang diterimanya. Marcelino Ferdinand mendapatkan 2 kartu kuning dalam pertandingan itu pada menit ke-37 dan 67. Ketika ditanya oleh wartawan soal pengganti Marcelino, Shin Tae-yong pun menyinggung nasib Ivar Jenner. Ivar Jenner bisa jadi solusi absennya Marcelino di laga lawan Vietnam.
Shin Tae-yong pun bahkan meminta bantuan wartawan untuk menulis berita agar Ivar Jenner cepat dilepas karena saat ini klubnya, Jong FC Utrecht, belum mengizinkan. Untuk pertanyaan pertama, saya sebenarnya ingin memanggil Ivar, memang sedang ada usaha besar dari PSSI, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Manahan, Solo. Saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Ivar bisa datang ke Timnas Indonesia. Ivar sendiri mau untuk ke Timnas Indonesia, tetapi klub tidak mau lepas, tambahnya. Sementara dalam wawancara terpisah, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi Ivar Jenner tidak bisa bergabung lebih cepat. Pasalnya Ivar hanya akan dilepas Jong FC Utrecht setelah tanggal 21 Desember 2024. Artinya Ivar baru bisa gabung Timnas Indonesia andai pasukan Garuda lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kalau Ivar Jenner, kami sudah kirimkan surat kepada klubnya, kata Sumarji kepada wartawan klubnya kalau tidak salah baru akan selesai pertandingan pada 21 Desember 2024. Sehingga kalau kita melihat kondisinya seperti ini, kemungkinan besar dalam waktu dekat ya tidak mungkin Ivar Jenner datang, imbuhnya. Hal serupa juga berlaku untuk Justin Hubner yang masih ditunggu kedatangannya ke ASEAN Cup, belum ada kabar juga untuk Justin Hubner. Kami terus berupaya dalam kurung membuatnya bergabung Timnas Indonesia, kata Sumarji. Bagaimana guys menurut kalian? Cara apa lagi yang harus dilakukan PSSI agar Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa dilepas oleh klubnya dan memperkuat Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Inilah target PSSI untuk Timnas Indonesia di dua laga terakhir ASEAN Cup 2024 ini. Apakah Timnas Indonesia bisa mencapai targetnya dengan kondisi yang dialami saat ini? Apa langkah yang akan diambil Shin Tae-yong? Berikut penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberkan target untuk Timnas Indonesia di dua laga tersisa fase grup ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia sudah mengantongi 4 poin di dua laga perdana. Skuad Garuda sekali menang saat jumpa Myanmar 1-0 dan Laos 3-3. Erick Thohir memilih realistis untuk target di dua laga sisa. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Vietnam di Stadion Viet Tri pada Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Ex-presiden Inter Milan tersebut menyebut bahwa Vietnam menurunkan tim utama di turnamen ini. Hal ini membuat Erick Thohir berani menyebut hasil imbang bakal jadi pencapaian luar biasa untuk Timnas Indonesia. Sudah saya bilang, lawan Myanmar menang, lawan Laos menang, ujar Erick Thohir. Lawan Vietnam karena full team. Kalau seri sudah luar biasa, targetnya kalah lanjutnya. Erick Thohir masih yakin Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat jumpa Filipina. Pria nomor 1 yakin Timnas Indonesia bisa mengantongi kemenangan atau hasil imbang lawan Filipina. Dirinya jelas belum puas usai gagal menang lawan Laos. Kalau lawan Filipina, targetnya draw atau menang, ujar Erick Thohir. Kalau kemarin lawan Laos kita tidak kalah, saya tidak puas, lanjutnya. Erick Thohir tetap mengapresiasi kinerja para pemain Timnas Indonesia di dua laga perdana. Dirinya meminta para pemain untuk tenang di laga lawan Vietnam. Ex-presiden Inter Milan percaya dengan kapasitas Shin Tae-yong pada laga berikutnya. Nah, jadi kita bisa berterima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang dan ada pemain dari luar negeri yang harus pulang memperkuat Timnas Indonesia. Padahal dia sudah jadi starter atau ini, ujar Erick Thohir. Jadi, kembali saya apresiasi perjuangan pemain. Saya harap lawan Vietnam bisa bermain lebih baik dan lebih tenang, maklum pemain muda. Saya yakin Coach Shin tahu kekuatan dan kelemahannya, tutupnya. Sudah banyak memakan korban. Vietnam dipastikan was-was dan kepanikan dengan strategi jitu Timnas Indonesia, yaitu lemparan maut yang membahayakan dari Pratama Arhan.
Ternyata Vietnam akan lakukan hal ini untuk mengantisipasi hal itu. Lemparan ke dalam bek timnas Indonesia Pratama Arhan ternyata membuat beberapa pihak panik. Media Vietnam bahkan menyarankan pelatih Kim Sang-sik untuk menyiapkan taktik khusus agar bisa meredam lemparan mematikan skuad Garuda tersebut. Timnas Indonesia dalam ajang ASEAN Cup 2024 ini memang telah menjalani 2 pertandingan dengan meraih 1 kemenangan 1-0 atas Myanmar dan sekali imbang 3-3 lawan Laos. Dari 2 laga yang telah dilakoni Timnas Indonesia ini terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya lemparan ke dalam Pratama Arhan yang juga menarik perhatian media Vietnam. Media Vietnam Tet Hao 247 menyoroti beberapa langkah Timnas Indonesia yang bisa membahayakan Vietnam. Hal ini karena Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia pada laga ketiga Grup B ASEAN Cup 2024 di Vietri Stadium, Vietnam pada 15 Desember 2024. Jelang laga ini, media Vietnam menyebut Timnas Indonesia membuat kerugian setelah ditahan imbang Laos 3-3. Padahal Timnas Indonesia mengejar tiket lolos ke semifinal, tetapi mereka harus mendapatkan hasil imbang. Situasi ini membuat mereka menyebut Timnas Indonesia mengalami kerugian karena itu. Namun The Tao 247 tak bisa mengabaikan bahwa skuad Garuda memiliki gerakan unik yang bisa membuat tim Vietnam membencinya. Tim asuhan Shin Tae-yong memang bukan tik terkuat dalam ajang 2 tahunan ini, tetapi mereka memiliki senjata mematikan buat tim lawan. Senjata yang dimaksud yakni lemparan ke dalam Pratama Arhan yang memang terkenal mematikan. Lemparan Pratama Arhan itu sudah memakan banyak korban selama Timnas Indonesia beraksi. Tetapi dalam ajang ASEAN Cup 2024 ini ia lagi-lagi menjadi sorotan. Pemain Suwon FC tersebut bahkan mencetak assist dari 3 gol dari 4 gol yang dicetak Timnas Indonesia dari 2 laga melawan Myanmar dan Laos. Assist tersebut dicetak Pratama Arhan melalui lemparan ke dalam yang langsung mengarah ke depan gawang dan para pemain Timnas Indonesia yang ada di kotak penalti bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Bahkan satu-satunya gol skuad Garuda atas Myanmar itu berawal dari lemparan Pratama Arhan dan akhirnya menjadi kemelut di depan gawang. Setelah itu bola jatuh ke arah Asnawi Mangkualam dan akhirnya gol tersebut menyelamatkan Timnas Indonesia saat melawan Myanmar. Kemudian lemparan ke dalam itu kembali memakan korban saat Timnas Indonesia menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember 2024. 2 dari 3 gol yang dicetak Timnas Indonesia dalam laga tersebut tercipta melalui lemparan ke dalam. Lemparannya tersebut mampu dimanfaatkan dengan apik oleh Muhammad Ferrari yang ada di depan gawang dan ia menyundulkan bola ke arah gawang. Kapten Timnas Indonesia itu bahkan mencetak 2 gol yang dua-duanya datang dari lemparan Pratama Arhan. Menurut media Vietnam, mantan pemain PSIS Semarang itu memang memiliki kualitas yang bagus karena lemparannya sangat akurat dan kuat. Untuk itu bahkan lemparannya tersebut tepat sasaran ke depan gawang tim lawan. Satu langkah Indonesia ini bisa menyebabkan tim Vietnam kehilangan poin, tulis The Tao 247 sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman media Vietnam. The Tao 247, Jumat 13 Desember 2024. Senjata lemparan ke dalam yang mematikan. Lemparan ke dalam yang dahsyat menjadi sorotan paling cemerlang Timnas Indonesia di turnamen tahun ini yang dipimpin Pratama Arhan itu lanjutnya. Menariknya, pada gol kedua ke gawang Laos, Pratama Arhan bahkan langsung melemparkan bola ke kotak penalti, menyiapkan panggung bagi Ferrari untuk mencetak gol sundulan. Lemparan pemain ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan sangat akurat. Menurut media Vietnam ini, Timnas Indonesia ini tak hanya memiliki 1 pemain saja. Namun ada pemain lain juga yang memiliki kualitas sama yakni Robby Darwish. Pemain Persib Bandung tersebut diketahui memiliki kualitas yang sama dan tak kalah dari Pratama Arhan. Wow, benar-benar kabar yang bisa gemparkan fans Garuda dimanapun berada. Diam-diam pemain keturunan ini sudah dihubungi PSSI dan akan dimainkan lawan Australia mendatang. Auto semakin mudah untuk lolos Piala Dunia.
Jordi Wehrman mengaku sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan siap membela timnas Indonesia. Ia berharap prosesnya dapat rampung sebelum laga matchday 7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Jordi sempat mengemuka sebagai target naturalisasi pada 2021 hingga 2022. Namun pemain yang bersangkutan menolak untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Kini Jordi kabarnya sudah berubah pikiran. Ia mulai terbuka untuk menjadi WNI dan siap untuk membela timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Pemain berusia 25 tahun itu berharap bisa bergabung ke skuad Garut pada Maret 2025. Jordi yang kini berkostum Madura United merasa sudah seperti orang Indonesia. Saya harap dapat bergabung timnas Indonesia bulan Maret, itu akan sangat luar biasa. Saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu tim, karena saya yakin akan sangat berharga dalam kurung untuk timnas, ujar Jordi dikutip dari Football Primeur, Jumat 13 Desember 2024. Ini tim yang luar biasa dan saya sudah merasa menjadi orang Indonesia, tandasnya. Patut dinanti apakah Jordi benar dinaturalisasi atau tidak. Posisinya sebagai gelandang memang cukup dibutuhkan oleh skuad asuhan Shin Tae-yong. Saat ini Indonesia hanya memiliki beberapa nama mumpuni di posisi gelandang. Mereka adalah Tom Haye dan Ivar Jenner. Maka dari itu PSSI terus berburu pemain di lini sentral tersebut. Sejumlah nama sempat mengemuka seperti Jairo Riedewald. Namun hingga kini proses naturalisasi pemain Royal Antwerp tersebut masih belum jelas. Bergabungnya Jordi tentu akan menambah kekuatan. Kendati saat ini merumput di Liga 1, kualitasnya masih terlihat. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi sorotan setelah menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Laos di pertandingan kedua ASEAN Cup 2024 Grup B yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Insiden ini memunculkan spekulasi bahwa Marcelino sengaja mendapatkan kartu merah agar absen pada laga berikutnya melawan Vietnam. Langkah ini diduga diambil untuk melindungi Marcelino dari permainan keras dan kasar yang sering menjadi ciri khas tim Vietnam. Hal ini merujuk pada insiden beberapa tahun lalu, di mana pemain senior timnas Indonesia, Evan Dimas, mengalami cedera serius akibat tackle keras pemain Vietnam Doan Van Hau dalam final SEA Games 2019. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum memberikan komentar resmi terkait spekulasi ini. Namun, pengamat sepak bola dan fans Garuda menilai bahwa menghindarkan Marcelino dari laga melawan Vietnam bisa jadi strategi untuk menjaga kondisi fisiknya. Mengingat Vietnam dikenal sering menerapkan permainan agresif, keras dan tarkam terutama dalam laga penting. Jika Marcelino benar sengaja menerima kartu merah, itu mungkin bagian dari strategi untuk melindungi pemain kunci kita dari potensi cedera, ujar seorang supporter timnas di media sosial. Meski begitu, tindakan ini menuai pro dan kontra di kalangan supporter. Sebagian mendukung keputusan tersebut demi kepentingan jangka panjang tim, sementara lainnya menganggap tindakan ini tidak sportif dan bisa memengaruhi citra sepak bola Indonesia. Terlepas dari itu, absennya Marcelino melawan Vietnam tentu menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia harus mampu menemukan strategi lain untuk menghadapi tekanan dan permainan keras Vietnam tanpa kehadiran gelandang muda andalan mereka. Apakah keputusan ini membuahkan hasil atau malah menjadi bumerang? Semua akan terjawab dalam laga melawan Vietnam yang dijadwalkan berlangsung beberapa hari mendatang. Di sisi lain dan faktanya pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengkritik habis-habisan Marcelino Ferdinand yang terkena kartu merah saat skuad Garuda menjamu Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024, Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia menyebut penampilan semalam yang ditunjukkan Marcelino Ferdinand merupakan yang terburuk selama dirinya memimpin timnas Indonesia. Dalam laga yang berakhir 3-3 itu, Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter. Di babak pertama, pemain Oxford United ini terkena kartu kuning karena menarik dengan sengaja pemain Laos. Kemudian di babak kedua atau tepatnya di menit 69, Marcelino Ferdinand melepaskan tackle dua kaki ke arah pemain Laos.
Alhasil, wasit Hiroki Kasahara yang memimpin pertandingan tak segan langsung mengeluarkan kartu merah kepada pesepak bola 20 tahun itu. Penampilan Marcelino hari ini terburuknya, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga menyoroti performa tak maksimal para pemain Timnas Indonesia lain. Ia melihat Arkan Fikri dan kawan-kawan seringkali salah melepaskan umpan. Kedua tim, Indonesia maupun Laos, bekerja maksimal, tetapi dengan kesalahan kami. Itu yang membuat kami kemasukan gol. Semuanya gol dari Laos. Dan pesimis yang menjadi pertandingan ini seri. Sangat disayangkan. Lanjut pelatih 54 tahun ini. Hasil imbang ini membawa Timnas Indonesia naik ke posisi puncak klasemen, sementara grup B dengan koleksi 4 poin. Namun posisi ini riskan tergeser karena Timnas Indonesia cuma unggul 1 angka saja atas Vietnam di posisi 2, tim yang baru melakoni 1 pertandingan. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar Marcelino sengaja kartu merah ketika lawan Laos kemarin agar tidak main saat melawan Vietnam nanti, apakah itu sudah menjadi keputusan yang tepat bagi sang pemain dan Timnas Indonesia? Atau justru malah menjadi blunder bagi Timnas Indonesia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Semua dibuat bingung. Ternyata ini alasan dibalik Donitri Pamungkas ditaruh di bek tengah oleh Shin Tae-yong. Apakah posisi tersebut mampu dikuasai Donitri di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Berikut penjelasannya. Alasan Shin Tae-yong mainkan Donitri Pamungkas jadi bek Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sudah ketahuan. Hal itu berkaitan dengan absennya satu pemain penting. Kejutan dibuat Shin ketika line up Timnas Indonesia diumumkan 60 menit jelang laga kontra Timnas Myanmar. Banyak yang menduga pelatih asal Korea Selatan itu akan memakai formasi 4-4-2. Sebab di sana ada 2 bek yang posisinya berbenturan yakni Doni dan Pratama Arhan. Keduanya sama-sama bisa diturunkan di sisi kiri pada laga di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ternyata Doni digeser ke posisi bek tengah sebelah kiri. Shin punya alasan tersendiri mengapa memainkan pesepak bola Persija Jakarta tersebut di posisi itu. Pria asal Yeongdeok tersebut menyebut ketidakhadiran Justin Hubner menjadi penyebabnya. Alhasil Doni yang punya kaki dominan kiri seperti bek berdarah Belanda itu ditempatkan sebagai pengganti sementara. Jujur harusnya Justin Hubner datang. Tetapi Justin tidak bisa datang, kata Shin di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu 11 Desember 2024. Dan kami kekurangan stopper. Jadi, mau tidak mau Doni dipakai sebagai bek tengah kiri dalam kurung LCB, tambahnya. Dari daftar pemain yang dipanggil, hanya ada 4 pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Mereka adalah Kadek Arol, Muhammad Ferrari, Sultan Zaki, dan Kakang Rudianto. Jumlah tersebut tentu tidak mencukupi untuk 3 bek berikut pelapisnya. Shin terpaksa menarik Doni lebih ke tengah sebagai salah satu dari 3 bek dalam formasi andalannya. Itulah alasan Shin Tae-yong mainkan Donitri Pamungkas jadi bek Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian.